Ya, jumpa lagi teman-teman. Ini lagi, memang saya dulu pas buka-buka YouTube juga belajar bagaimana cara memasang rem piston. Makanya saya buat video ini, mana tahu berguna juga buat teman-teman. Caranya cukup mudah, tinggal masukkan aja remnya ke dalam. Kalau masih memiliki celah yang kira-kira agak luas dia, kalau enggak biar lebih mudah bandingkan aja nanti sama rem piston yang baru. Rem piston yang udah rusak dia biasanya celahnya itu sudah lebih besar lah. Artinya pas masuk oli dari kompresnya akan lewat dari celah remnya. Bisa langsung teman-teman tahu lah, pas kalau rapat semua pistonnya maka udara yang di depannya tidak akan bocor, sehingga pembakaran dari busi akan maksimal. Pas dibakar dari atas, maka itu akan membentur piston sehingga pistonnya mendorong mesin atau apa namanya biasanya itu, ayunan mesin yang di belakang pistonnya. Nah ini teman-teman lihat bloknya, kebetulan saya juga ganti blok motor, ganti blok, ganti rengnya karena sudah rusak. Ada kejadian kemarin pas datang hujan bercampur oli gardan sama air, jadi rusak lah si reng kita kemarin. Teman-teman lihat, kalau untuk mengetes apanya, kepalanya apa namanya, seher namanya atau pistonnya, teman-teman masukkan aja ke blok. Kalau dia langsung jatuh berarti si piston mungkin udah aus atau udah rusak lah, udah layak ganti. Tapi kalau masih agak nempel dia atau masih agak kencang dia, masih terseret dia ke bloknya, masih bisa digunakan itu. Biasanya di kletek-kletek, kalau seperti orang bilang, kalau dia berbunyi pas dipukul-pukul seperti ini, pistonnya udah rusak. Tapi untuk produk Mio, teman-teman lihat, ini nggak terlalu bermasalah, soalnya semua yang baru pun blok satu set sama piston akan berbunyi juga, karena rengnya itulah nanti yang memadatkan sehingga gak berbunyi lagi si piston sama si blok. Nah, untuk mengecek inilah rengnya inilah rengnya yang lama yang udah rusak itu. Syukur juga lah kemarin, untung lah cuma rengnya yang rusak, gak sampai bloknya, jadi menghemat dana juga lah. Nah teman-teman, untuk mencobanya tinggal masukkan aja ke bloknya, tekan pakai pistonnya supaya rata dia, baru nampak. Nah teman-teman lihat, itu ada celah yang udah lumayan besar lah ya. Oli kalau pas masuk melalui pistonnya akan bocor, jadi tidak besar lagi tekanannya, ada ruang udaranya yang lewat. Ini penyakit motor ini karena rengnya udah aus, udah habis, sudah terkikis, maka motor ini tidak bisa dinyalakan kemarin. Pas dinyalakan dia berbunyi sebentar, tapi nggak sampai dia bunyi startnya, nyala startnya nggak bisa nyala lah istilahnya. Wajar juga karena pistonnya udah bercelah besar dia. Nah teman-teman lihat, ini untuk reng bagian keduanya. Biasanya disebut ini, teman-teman lihat posisinya di bagian yang kedua itu, setelah bagian yang pertama yang di depan. Biasanya reng yang bagian depan itu reng untuk kompresinya, reng kompresi sebutannya biasanya. Kalau ini reng oli namanya, ini reng di belakang. Nah, jarang rusak kalau reng oli biasanya. Yang rusak itu reng kompresi karena dia yang berada di depan. Wajar juga.
bagian depan yang paling banyak mengalami gesekan. Bagian yang kedua mungkin yang paling bawah oli sudah bercampur jadi agak lumas dia. Teman-teman lihat, inilah ring yang baru saya beli. Untuk membedakannya gampang itu. Lihat aja mana yang paling tebal sama yang lebih hitam biasanya. Yang lebih hitam itu di dominan cenderung karena terbuat dari istilahnya karbonnya lebih banyak lah kalau yang lebih hitam. Mengapa karbonnya lebih banyak? Supaya kebal terhadap aus, istilahnya gesekannya nanti ke piston tahan dia. Karbon terkenal juga dia material keras lah, kekerasannya udah diakui lah. Kita tes dulu ring kompresinya. Bagaimana kira-kira yang baru dia? Pasti lebih rapat dia. Nah, teman-teman lihat, beginilah tampilan ring yang sudah baru. Jadi kalau sangat kecil celahnya dibanding yang tadi. Yang tadi saya rasa sudah ada hampir 3 kali lipat celahnya atau sampai 5 kali lipat. Hati-hati biar gak tergores bloknya. Ini teman-teman lihat, memang bloknya juga sudah rusak kemarin, cuman bloknya ini kalau masih dia hanya sekedar segaris masih bisa kita gunakan ini. Nah, seperti ini. Ini untuk ring kompresi. Oh enggak, yang tadi ring kompresi, yang ini ring oli. Ring oli itu biasanya dua lah, itu yang di bagian tengah sama bagian belakang. Nah, ini untuk pokoknya biasanya kalau yang baru ringnya seperti inilah dia teman-teman. Celahnya pasti sangat kecil dia, hampir tertutup semua. Ring piston ini yang saya beli yang kualitas yang ukuran standar. Soalnya kalau teman-teman mungkin mengganti blok dengan blok yang bore up atau yang sudah di boring, istilahnya CC-nya dinaikkan, maka pistonnya sama ringnya juga harus menyesuaikan. Berapa ukurannya harus teman-teman modifikasi juga. Ukur dulu bloknya yang sudah di bore up, terus sesuaikan dengan ring yang akan teman-teman beli. Nah, ini kebetulan masih standar dia, jadi pistonnya juga ringnya saya beli yang standar juga. Nah, teman-teman lihat, inilah kita bandingkan dulu, inilah bagian piston kompresi kita yang rusak. Itu yang pertama-tama kita ukur tadi, kita bandingkan dengan ring yang baru ini dulu. Bagaimana perbandingan celahnya? Hampir sampai 4 kali lipat atau 3 kali itu. Untuk memasangnya supaya rata dia, teman-teman tinggal masukkan aja pistonnya. Nah, teman-teman bandingkan, nah itu ya. Berarti ada sampai 4 kali lipat itu teman-teman. 5 kali kayaknya, hampir 5 kali atau 5 kali lah itu. Berarti udah habis ringnya kita kemarin yang habis itu. Oke lah teman-teman, demikianlah video untuk cara mencek ring piston atau mencek kerusakan pada blok. Apa yang perlu diganti, pistonnya atau ringnya, bisa teman-teman ukur dulu supaya mengurangi sih, lebih efisien lah. Kita kenali dulu kerusakannya, baru beraksi mau beli apa yang kurang. Oke lah teman-teman, demikian video kita. Terima kasih.